Malam ini gabut, kayaknya asik deh kalau dengerin cerita orang. Oke, kita mau tanya-tanya dulu ya. Gimana keluh kesahnya Onci di ruang anak desa? Keluh kesah ya? Iya, Banyak. apa aja tuh? Eh, Mau yang detailnya yang mana? Dari yang terkecil sampai terbesar. Terkecil sampai terbesar, wah banyak banget. Tapi yang lagi pengen disampaikan aja malam ini boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Gue pengen minta maaf. Oh iya gitu. Mm-mm. Minta maaf ke siapa? Minta maaf sama tim Ruang Anak Desa dan sama diri gue sendiri. Oke, kalau Hmm, begitu. nggak. Jadi, oke, gue mau minta maaf sama tim Ruang Anak Desa karena gue sadar dan gue tahu gue kalau ngomong nyakitin, bahkan suka nusuk-nusuk gitu, bawa cucuk gitu, Oh, iya, iya. kayak pisau gitu, gue sadar gitu. Nah, dan gue termasuk orang yang gak gak ragu buat goblok-goblokin orang, Mm-mm. buat bego-begoin orang, termasuk sama tim Ruang Anak Desa gitu. Iya. Jadi eh gue dengan sadar kalau misalkan di satu waktu gue bilang kasar, terus gue marah sama tim gitu. Itu gue sadar gitu, makanya gue mau minta maaf sama tim Ruang Anak Desa, terutama sama orang-orang yang di tahun terakhir ini lagi menjadi ketua pelaksana. Siapa tuh? Yang pertama ada Faisal Ramdhani. Iya, Ya, Faisal. jadi yang mau pertama gue minta maafin dulu sama Dani Iya. gitu. Heeh, Karena gue udah keras banget, kejam banget gitu. heeh. Terutama selama kemarin event dan ya di sana gue mulai memfilter gue lagi bertindak sebagai teman kah atau sebagai leader gitu. Tepatnya di situ. Nah, jadi dan semoga ini pesan ini didengerin sama tim Ruang Anak Desa semuanya, dan juga jadi bahan buat kita semua makin mengenal satu sama lain, makin solid sebagai tim gitu. Ketahuilah gue marah itu ada alasannya gitu. Jadi marah bukan berarti itu karakter gue yang sebenarnya juga gitu. Tidak gitu, tapi memang kita secara emosional gitu dibutuhkan untuk tetap sehat tuh bisa jadi melampiaskan apa yang harusnya kita ekspresikan gitu. Jadi kadang gue butuh ekspresi untuk bisa marah, untuk bisa nangis gitu, untuk bisa muji gitu. Nah itu semuanya perlu diekspresikan, bukan cuma mengapresiasi aja, bahkan mengkritik pun perlu gitu. Dan kalau mengkritik pun gue nggak nanggung-nanggung gitu. Jadi kalau ada yang bego dikit, contohnya kalau Oga lagi bego dikit gue marah gitu. Terus ya Apisa lagi bego dikit gue kesel gitu. Jadi dan itu semua diungkapkan gitu. Jadi teman-teman gue minta maaf gitu. Dan eh dan gue juga pengen minta maaf sama diri gue sendiri. Jadi buat Onci, maafin diri lo yang mungkin setiap mau tidurnya lo jadi gak enak gitu. Gak enak ngerasa tadi gue bener gak ya, tadi gue salah gak ya, terlalu keras gak ya gitu. Intinya sejauh ini selama di ruang anak desa gue belajar gimana menjadi hidup yang lebih baik lagi, baik secara mental, pikiran, emosi, dari segala pokoknya. Gue berpikirnya, oh kehidupan ini ternyata hmm, instrumennya lebih lengkap gitu. Gak cuma warna hijau dan warna putih, tapi semuanya pelanginya tuh udah mulai terlihat gitu dan gue udah mulai merasakan gitu. Di ruang anak desa gue ngerasain itu. Dan gue juga kenapa perlu untuk minta maaf sama diri gue sendiri gitu. Karena sejatinya lebih menyiksa saat kita gak bisa menerima kesalahan kita. Saat kita gak bisa
memaafkan masa lalu kita gitu. Itu lebih tersiksa sebenarnya. Dan juga gue pengen ngasih tahu sama tim Ruang Anak Desa, ketika gue marah sama lo pada nih gitu, gue juga sakit kok gitu, sakit banget. Ketika lo gak bisa tidur karena ucapan gue juga malamnya gak bisa tidur gitu. Jadi kalian jangan berpikir ketika Onci ngomong sakit gitu, gue ketawa di belakang. Enggak banget gitu. Sama gue juga terluka, karena ketika gue melukai artinya gue juga melukai diri gue sendiri gitu. Jadi semoga kita semakin tumbuh lebih baik, semakin bisa melewati apa yang seharusnya kita lewati. Ya seperti apa yang selalu kita panjatkan dalam doa di pagi hari, bahwa Ruang Anak Desa semoga selalu dibukakan pikirannya dan juga hatinya agar selalu berserah dan menerima apa yang seharusnya kita lewati. Karena apa daya kalau kita tidak bisa melewatinya, kita tidak akan sampai ke level yang lebih baik. Kita bisa jadi tidak kemana-mana, diam di tempat, bahkan tertinggal karena waktu terus maju. Gitu. Udah cukup? Ya, gue episode sekarang mau minta maaf aja gitu, karena kalau ditanya kesan-kesan dari yang kecil sampai yang besar, kebanyakan. Gue pengennya yang lebih detail aja, boleh gak di episode berikutnya. Semoga teman-teman bisa memberi maaf ya. Iya, semoga bisa memaafkan. Dan mungkin nextnya gue bakal minta maaf sama Aak. Spesifik ya langsung. Ya spesifik, karena ya secara tidak langsung tuh tanggung jawab ketua pelaksana tuh berat gitu. Iya. Berat dan yang harus diingat gitu ya, yang harus diingat kita itu kalau jangan sampai tidak meridoi, tidak menerima, tidak ikhlas bahwa diri kita itu harus diinjak-injak dulu, harus dibego-begoin dulu, harus dibodoh-bodohin dulu gitu. Gue ngelakuin ini karena gue pun udah ngelewatin dan bisa menerima kalau gue tuh dibego-begoin, mau dibodoh-bodohin demi mau, dengan catatan itu semua tuh demi perkembangan kita gitu. Jadi gue yakin kalau misalkan orangnya berpikir, dia bisa memfilter mana orang yang goblok-goblokin buat ngerendahin, mana orang yang goblok-goblokin buat bikin kita tuh makin berkembang gitu. Ya. Oke lah. Terima kasih buat Onci sudah meluangkan waktunya malam ini. Walaupun lagi capek ya. Tapi udah lega sekarang. Udah lega, alhamdulillah gitu. Jadi semoga di episode berikutnya lebih sehat lagi. Lebih sehat lagi, lebih all out lagi ya bekerjanya. Betul, gitu. Ini adalah mengeluarkan emosi negatif supaya stoik lah. Iya, benar. Oke. Terima kasih Onci, bye-bye. Bye.